bersyukur pada Tuhan pada hari ini juga tadi ada beberapa saudara yang dibaptiskan mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ada Ibu Suprihatin, ini bukan Atin Heru ya, Ibu Suprihatin. Ada Rohani Cinta, ada Yohanes, ada Kimi, ada Kesia dan Ica. Ya, selamat pada saudara yang mengikuti baptisan air dan selamat masuk ke kehidupan baru, makin setia dan makin maju dalam Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Acien yang menyediakan fasilitasnya sehingga kita bisa melaksanakan baptisan air di rumahnya ini. Ini kali yang tahun ke-20 ya. 20 tahun setiap tahun baptisan di rumahnya Pak Acien. Saudara-saudara, semoga tahun depan kita sudah punya kolam baptisan sendiri, bangunnya sudah selesai. Ya, kita ada ibadah satu lantai tapi penuh jemaat yang ditunggu, ngerti ditunggu izinnya ya. Nah, sehat Eng. Ya, saya rasa saudara-saudara semua dalam keadaan baik pada sore hari ini. Doa saya semuanya baik. Ya, kakinya Pak Ahok sudah sembuh. Sudah, puji Tuhan. Ya. Saudara-saudara, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Ya, saudara-saudara, Yesus naik ke surga dan akan datang kembali. Kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-9, sesudah yang mengatakan demikian terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik." Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik. Saudara-saudara bertolak dari pinggiran ini, maka kita punya harapan. Ada satu harapan besar di depan kita. Yesus akan datang kembali. Ya, karena memang janjinya begitu. Ya, Yesus ini yang kamu lihat naik seperti itu, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Slide berikutnya. Ini merupakan satu pengharapan yang mulia, pengharapan yang pasti. Tuhan Yesus akan datang kembali. Untuk apa? Dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3 dituliskan begini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Perhatikan, rasanya di slide saya ada tulisannya itu. Nah, nggak kelihatan ya? Ya, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Perhatikan bagian yang terakhir ini. Aku akan datang kembali, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada.
Ya, saudara-saudara, ini satu pengharapan yang besar, ya. Ini adalah satu pengharapan yang besar, satu pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Karena itu, jangan diabaikan. Jangan mengabaikan pengharapan ini. Lalu memenuhi kehidupan kita dengan harapan-harapan duniawi, dengan sasaran-sasaran duniawi yang tidak pasti dan sifatnya fana. Saudara-saudara, di dalam Lukas pasal 21 ayat 34, nah ini boleh ditayangkan, Lukas pasal 21 ayat 34, Tuhan Yesus memperingatkan, menasihatkan orang-orang yang hidup di akhir zaman. Lukas 21 ayat yang ke-34, ya, sebab apa? Sebab Tuhan Yesus tahu di akhir zaman ada banyak orang mengabaikan pengharapan ini dan memenuhi kehidupannya dengan harapan-harapan duniawi, dengan tujuan-tujuan duniawi yang tidak pasti dan sifatnya fana. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu sebagai suatu jerat. Apa yang menyebabkan hari Tuhan akan jatuh ke atas kita sebagai satu jerat? Saudara-saudara, kepentingan-kepentingan duniawi. Dan terus terang, saudara-saudara, kalau saya melihat anak-anak sekarang, orang-orang sekarang, saya kasihan. Mau tidak mau hidupnya dipenuhi dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Orang bekerja dari pagi sampai malam. Waktunya habis untuk bekerja. Kalau di Jakarta ditambah lagi waktunya habis untuk di jalan. Pulang rumah mungkin sudah jam 10, jam 11 malam dan sudah capek. Secara tidak sadar kita ditelan oleh kepentingan-kepentingan duniawi. Dan saudara-saudara, kalau kita tidak berhati-hati akan hal itu, maka hari Tuhan akan datang sebagai jerat. Tuhan Yesus akan datang kembali. Itu pengharapan, tapi juga bisa menjadi jerat bagi orang yang tidak waspada. Saya lanjutkan. Tuhan Yesus akan datang kembali, slide berikutnya. Saudara, ada 2 tahap kedatangan Tuhan Yesus itu. Satu kedatangan, tapi 2 tahap. Yang pertama adalah untuk mengangkat jemaat miliknya. Tahap pertama adalah untuk mengangkat jemaat miliknya, dan setelah itu, selang beberapa waktu, kedatangannya sebagai raja. Dia akan datang sebagai raja. Kedatangan tahap pertama mengangkat jemaat sebagai miliknya, dan kemudian ini ada selang waktu yang beberapa tahun. Tahap kedua, dia akan datang sebagai raja. Saudara-saudara, saya ingin berbicara pada sore hari ini, yang kita nantikan adalah sebetulnya tahap pertama. Dan tahap pertama itu adalah mengangkat jemaat miliknya. Mengangkat anak-anaknya. Itu kedatangannya itu secara rahasia dan secepat kilat. Secara rahasia dan secepat kilat. Sedang kedatangannya yang pada tahap kedua, dia akan datang sebagai raja. Gegap gempita, semua orang akan melihatnya. Tuhan Yesus sendiri bilang di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Saudara-saudara, yang kita perlu perhatikan, pengharapan kita adalah kedatangan tahap pertama ini, di mana dia akan mengangkat jemaat miliknya untuk selama-lamanya bersama-sama dengan dia. Untuk selama-lamanya bersama-sama dengan dia. Tapi sekali lagi kedatangannya tahap yang pertama ini adalah rahasia dan secepat kilat. Slide berikutnya. Tuhan Yesus berkata bahwa dia akan datang mengangkat jemaatnya di saat yang tak terduga. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Anak manusia itu Tuhan Yesus Kristus akan datang pada waktu yang tidak kamu duga. Dan
di dalam ayat yang ke-41, 243 ya, itu dikatakan tak terduga seperti pencuri datang pada malam hari. Kalau Tuhan Yesus mengatakan seperti pencuri, maksudnya, saudara-saudara, slide berikutnya, di saat yang tak terduga, harus berjaga-jaga dan siap sedia. Ya, di Matius pasal 24 ayat 42 dan 44. Harus berjaga-jaga dan siap sedia sebab dia datang di saat yang tak terduga. Supaya apa? Supaya kamu jangan kecolongan. Supaya kamu jangan kecolongan. Maksud kecolongan apa? Dia datang dan kita nggak tahu. Dia datang dan kita nggak tahu. Dan kalau itu terjadi, maka saudara-saudara, kita kehilangan pengharapan besar yang kita miliki untuk bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Selanjutnya, slide berikutnya. Kedatangannya itu akan berlangsung secepat kilat. Di waktu yang tak terduga dan secepat kilat. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Matius 24 ayat 27. Kan berbeda dengan yang Tuhan Yesus katakan, semua mata akan memandang Dia. Ini kedatangan yang secepat kilat. Karena itu, saudara harus berjaga-jaga dan siap sedia. Supaya tidak ketinggalan. Supaya tidak ketinggalan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus bilang, kalau kedatangan itu secepat kilat dan kamu tidak siap sedia, maka yang akan terjadi slide berikutnya adalah seperti ini. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Banyak orang yang ketinggalan. Dan pada saat itu orang baru mengerti, hari itu datang sebagai satu jerat. Kalau ada 2 orang di ladang, 1 orang dibawa dan 1 orang ketinggalan. Siapa yang dibawa? Yang siap sedia. Siapa yang ketinggalan? Yang tidak siap sedia. Ya, suami istri tidur di atas satu tempat tidur. Suami mendengar suara dan menoleh, istrinya sudah tidak ada. Bukan tidak ada dalam arti kata mati, tidak ada, hilang. Atau sebaliknya, istri mendengar satu suara dan dia menoleh, suaminya sudah tidak ada, hilang. Saudara-saudara, ini adalah satu peringatan yang patut kita berikan perhatian sungguh-sungguh. Patut kita berikan perhatian sungguh-sungguh. Sebab Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tidak siap sedia dan berjaga-jaga, yang akan terjadi seperti ini. Akan ada yang diangkat, ada yang ketinggalan. Yang ketinggalan, ya nggak bisa aku mau di sana. Ya aku mau di sini. Yang ketinggalan aku mau di sini. Tapi kalau aku mau di sana, jangan ketinggalan. Yang ketinggalan nangis, saudara. Nangis. Kenapa? Ada satu nyanyian ya. 2 men walking up the hill, one disappear, and one left standing still. 2 orang berjalan di atas gunung, 1 disappear, hilang, and one left standing still. Ada lagi, man and wife asleep in bed, karena saya laki. She hears a noise, bujuku, and turn her head, he is gone, aku nggak ada. Saudara-saudara, kalau itu terjadi, ya, there's no time to change your mind. Tidak ada waktu lagi untuk mengubah mindmu, pikiranmu. The son has come, anak itu datang, and you've been left behind, dan kamu ketinggalan. Dalam hal ini, saudara-saudara, kalau saya bilang, saya tidak berpikir dengan teori-teori teologi yang muluk-muluk, yang ini, tapi saya bilang, bersiap-siap, siap siaga untuk kedatangan Tuhan Yesus. Itu pasti menguntungkan. Pasti menguntungkan. Dan saya tidak berharap di sini, waduh kalau saya sama istri saya bareng-bareng diangkat aja ya. Saya tidak mau dia ketinggalan.
Saya nggak mau ini diangkat, ini ketinggalan, ini diangkat, ini ketinggalan, nggak mau toh. Saya nggak mau saudara. Saya mau kita diangkat secara utuh. Dan Tuhan Yesus juga mau kita diangkat secara utuh. Karena itu berjaga-jagalah dan siap sedialah. Jangan bosan beribadah. Jangan bosan berdoa. Jangan bosan taat pada perintah Tuhan. Jangan berbantah-bantah untuk pelaksanaan firman Tuhan. Sekarang ini kan ada orang yang, wah ini artinya begini, enggak usah. Enggak, ini artinya begini, ini harus. Saudara-saudara, jangan berbantah-bantah, lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena kita mengasihi Tuhan. Kalau Yesus datang yang kedua kalinya, kau didapatinya siap sedia. Saudara, tapi waktu Tuhan Yesus mau naik, dia menjanjikan baptisan Roh Kudus. Slide berikutnya. Kata-kata terakhir Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga adalah, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan menjadi saksi bagiku. Lalu dia naik. Saudara, ada hubungan erat antara second coming, antara kedatangan Tuhan Yesus dengan dan pengangkatan jemaat, ya, ada hubungan erat antara second coming, pengangkatan jemaat maksudnya, dengan Tuhan Yesus membaptis anak-anaknya dengan Roh Kudus. Saudara, kita harus bersiap sedia dan berjaga-jaga. Disitulah Roh Kudus itu sangat penting. Supaya kita mampu untuk siap sedia dan berjaga-jaga. Tanpa pimpinan Roh Kudus kita tidak bisa, saudara. Roh Tuhan Yesus membaptiskan kita dengan Roh Kudus. Ada tiga hal. Slide berikutnya. Maaf ya, jeda sebentar. Ada tiga hal. Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita itu, satu, memeteraikan kita. Dimeteraikan oleh Roh Kudus. Yang kedua, menjadi anak-anak Allah. Dan ketiga, oleh Roh itu juga kita memiliki kuasa dalam bersaksi. Sekarang kita lihat satu persatu. Saudara, slide berikutnya. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Karena itu Rasul Paulus bertanya kepada jemaat di Efesus. Pada waktu Rasul Paulus bertemu dengan beberapa orang jemaat, orang Kristen di Efesus, maka yang ditanyakan oleh Rasul Paulus adalah, apakah kamu sudah dipenuhi, apakah kamu sudah dibaptis dengan Roh Kudus? Itu mutlak, saudara-saudara. Itu mutlak, karena baptisan Roh Kudus itu memeteraikan kita. Dimeteraikan sebagai apa? Dimeteraikan sebagai milik Allah. Roh Kudus itu menjadi jaminan, kepastian bagi kita yang dipenuhinya, bahwa kita adalah milik Allah. Dimeteraikan dengan roh yang dijanjikannya. Ya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Dimeteraikan itu menyatakan kepemilikan. Allah memeteraikan saya, maka Tuhan bilang, kamu milikku. Allah memeteraikan saudara, maka Tuhan bilang, kamu milikku. Dan Allah memelihara miliknya. Ada di sini orang yang membuang miliknya. Kotak bekas, kotak HP kan disimpan nih. HP-nya dibuang, kotaknya belum. Karena apa? Pada waktu HP-nya rusak dibuang, lupa kotaknya di mana. Dan satu saat saya bongkar-bongkar, loh ini kotak HP yang lama ini kok masih ada gitu ya. Karena milik, itu sampah kita pikir sebagai milik. Kalau kita milik Allah, maka Allah memeteraikan kita dan Allah menjaga kita. Saudara, kita itu bukan sapi, tapi domba Tuhan. Ya toh, domba Tuhan ya. Tapi ini saudara-saudara, peternak-peternak besar itu melepaskan ternaknya begitu saja di padang rumput. Beberapa peternak campur semua ternaknya di situ.
tapi tahu siapa ternak mana miliknya. Sebab apa? Ternaknya itu dimeteraikan. Ternaknya itu dimeteraikan. Ada tandanya. Ini milikku, itu bukan, ini milikku. Dan saudara-saudara, Allah memeteraikan kita. Supaya apa? Kita mendapat jaminan bahwa kita ditebus. Milik Allah memperoleh seluruhnya, bukan sebagian. Bukan cuma keselamatan tapi tidak ada sorga, tapi keselamatan dan sorga. Bukan cuma keselamatan dan sorga, tapi keselamatan sorga di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Seluruhnya. Seluruhnya. Saudara-saudara, lebih dari pasangan suami istri. Sehidup mati, tapi kalau kamu mati odewe kan ya. Cuma memang kita nggak mungkin kalau saya mati, istri saya suruh mati bunuh diri kan nggak bisa. Ya, mati sendirilah. Tapi kalau bersama dengan Tuhan Yesus sehidup mati, tidak pakai semati, sehidup terus menerusan. Kekal selama-lamanya. Dimeteraikan. Kalau tidak dipenuhi Roh Kudus, kita tidak dimeteraikan. Itu sebabnya dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-9, ya, slide berikutnya. Dikatakan kalau kamu tidak memiliki Roh Kristus, kamu bukan milik Kristus. Ada banyak orang suka bilang, aku memiliki Allah yang besar. Kalau saya tidak mau, saya sedapat mungkin menghindarkan aku memiliki Allah. Tapi Allah memiliki aku, karena apa? Allah memeteraikan aku menjadi miliknya. Dan selama aku milik Allah, Allah memeliharanya. Allah menjaga miliknya. Lalu, slide berikutnya. Roh Kudus menjadikan kita anak-anak Allah. Ya, saudara. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ini memberi keberanian percaya kepada kita. Dimeteraikan kita punya kepastian. Tapi sebagai anak-anak Allah kita punya keberanian. Aku anak Allah. Saudara-saudara, kalau seorang anak, ya, gini, anak-anak yang percaya bahwa dia anak bapaknya dan dia percaya bahwa bapaknya ini bisa dipercaya, ngerti ya? Bapaknya itu bisa dipercaya, anak ini percaya bahwa bapaknya itu bisa dipercaya. Anak ini punya keberanian, saudara. Dibully pun dia ketawa aja. Dibully pun dia ketawa aja. Putuku itu kan namanya Syoma. Syoma Nathan Lesmana. Dulu waktu di Jepang saya bilang, Ron, itu nanti kalau pulang ke Indonesia anak ini dibully siomay loh. Ternyata saya tanya, Tan, kamu dipanggil siomay enggak oleh teman-temanmu? Iya katanya, terus gimana? Biar aja katanya. Dia punya rasa kebanggaan terhadap bapaknya. Saudara, kalau kita punya kebanggaan bahwa kita adalah anak-anak Allah, itu seharusnya. Tapi apakah kita anak-anak Allah? Jangan-jangan kita cuma krosok-kroson bahwa kita ini anak Allah. Kenapa? Yang menjadikan kita anak-anak Allah adalah Roh Kudus. Kamu telah menerima roh. Kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Saudara-saudara, tanpa Roh Kudus, di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-9, Roh Kudus disebut sebagai Roh Kristus. Tolong ditayangkan, Roma 8 ayat yang ke-9. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ia bukan anak Allah. Saudara-saudara, banyak orang mungkin krosok-kroson bahwa dia anak Allah. Maka kalau dia mengatakan bahwa dia anak Allah itu tanpa gairah.
Ya. Kalau saya paling suka bilang anak-anak Allah. Ya karena kita memang anak. Karena kita memang anak. Bukan sekedar umat, tapi anak. Ada beda umat dan anak, betul enggak? Umat itu jamak. Tapi kalau bilang anak itu pribadi, betul enggak? Anak itu pribadi. Lalu ada kaitannya, anak dikasih apa? Kasih warisan, ya bener wis. Dikasih apa lagi? Kasih nama. Betul tak? Apa yang pertama orang tua kasih kepada anaknya? Nama. Yang terakhir dikasih warisan, ya toh? Jangan warisan dulu, saudara. Nama. Betul toh? Warisan itu ke terakhir. Kok warisan dulu? Nama. Saudara-saudara punya nama di hadapan hadirat Allah. Allah memanggilmu dengan nama, bukan dengan nomor. Kalau dimeteraikan dengan Roh Kudus, kalau ada Roh Kudus di dalam hatimu, kalau kau dipenuhi dengan Roh Kudus, itu sebabnya. Dipenuhi Roh Kudus adalah suatu hal yang mutlak. Saudara mungkin saudara akan bilang gini, katanya kalau percaya pada Tuhan Yesus, iya saudara. Tuhan Yesus bilang gini, orang yang percaya kepadaku dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup yang dimaksudkannya adalah Roh Kudus. Tapi entah mengapa, saya nggak paham, pada kenyataannya ada dua peristiwa yang berbeda antara mengaku percaya dan dibaptis dengan Roh Kudus. Memang kenyataannya seperti itu. Pada waktu Filipus menginjil di Samaria, orang-orang itu menerima Tuhan Yesus tapi mereka belum dipenuhi Roh Kudus. Baru pada waktu rasul-rasul datang dan menumpangkan tangan atas mereka, mereka dipenuhi Roh Kudus. Priscilla dan Aquila, Apolos membawa orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus di Efesus, tapi mereka belum dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Belum minta mungkin. Pemberian itu belum menjadi milik sebelum kita terima, betul enggak? Betul? Allah memberikan Roh Kudus, tapi sebelum kita terima kita tidak ada Roh Kudus. Dan kalau tidak ada Roh Kudus di dalam kita, kita bilang percaya sampai kapanpun, Tuhan bilang yang menjadikan kamu anak-anak Allah adalah Roh Kudus. Dan kalau engkau tidak punya Roh Kristus di dalam hatimu, maka engkau bukan milik Allah. Kalau bukan milik Allah, bukan anak. Karena itu penuhlah dengan Roh Kudus. Jangan banyak berdebat. Orang suka berdebat. Kalau dipenuhi Roh Kudus berbahasa roh enggak, kalau dipenuhi Roh Kudus begini enggak. Sudah saudara, tinggalkan perdebatan itu. Satu saja keinginan. Tuhan, aku mau dipenuhi Roh Kudus. Apakah setelah itu aku berbahasa roh atau ketawa atau rebah atau apa, itu urusan Tuhan. Aku manut aja. Banyak orang berbicara, berteori, tapi tidak dipenuhi Roh Kudus. Hidupnya kosong. Jadi saudara-saudara, kalau Tuhan datang, kita anak-anaknya toh ya. Tanpa Roh Kudus kita bukan anak-anaknya. Hari itu akan datang sebagai jerat atasmu. Tapi kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, Roh itu menjadikan saudara anak-anak Allah. Saudara bisa bersaksi dengan pasti, aku anak Allah. Aku anak Allah. Ya, saudara paham? Penuhlah dengan Roh Kudus. Lalu yang ketiga, slide berikutnya. Roh Kudus memampukan kita untuk melayani dengan setia sampai akhir. Kenapa? Karena kita melayani dengan otoritas Allah. Orang yang melayani dengan otoritas itu dengan penuh keberanian, dengan nggak takut-takut. Melayani dengan otoritas Allah. Untuk apa? Menjadi pembawa warta dari Allah.
menjadi saksi bagiku, bagi Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lalu Tuhan Yesus bilang, jadi bersaksi ya, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Melakukan tugasnya apa? Bersaksi sampai Tuhan Yesus datang. Dulu waktu saya masih muda itu ada nyanyian, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Kalau Tuhan datang dan mendapati saya memang menjadi saksinya, berbahagialah saya. Mungkin, memang seharusnya begitu. Roh Kudus ada dalam kita, memberi kita otoritas. Saudara, utusan itu memegang otoritas. Utusan itu memegang otoritas. Saya itu dulu tidak pernah jadi bawahan yang tidak ada di bawahnya lagi. Saya itu nggak ada, pasti masih ada orang-orang di bawah saya. Di atas saya ada kepala. Nah, drivernya kepala dinas itu kalau ketemu saya, pagi Pak Dokter, gitu ya. Ya, tapi beda kalau dia utusan kepala dinas saya. Dia ketok pintu kamar, pintu kantor saya. Masuk, dia bilang, dia bilang, Pak Dokter, beda. Bapak ngomong, Bapak disuruh menghadap sekarang. Saudara yang ngomong supir, tapi saya pergi toh. Langsung pergi, dia punya otoritas. Kalau Roh Kudus memenuhi kita ini adalah saksi yang berotoritas. Kamu menerima kuasa. Dan Tuhan Yesus bilang, kalau kamu punya otoritas dari aku, kamu bersaksi. Orang menerima kesaksianmu itu menerima aku. Tapi kalau orang menolak kesaksianmu itu berarti orang menolak aku. Orang yang menerima kamu menerima aku. Orang yang menolak kamu menolak aku. Sebab apa? Sebab kamu kuutus. Kita bekerja dengan otoritas. Kita bekerja dengan kuasa. Saudara, ketiga hal ini, kalau kita memang mengikuti pimpinan Roh Kudus, kita diperintahkan berjalan di dalam roh. Kalau kita memang berjalan di dalam roh, kenyataan bahwa kita dimeteraikan menjadi milik Allah. Kenyataan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ada kesaksian roh di dalam batin saya. Kenyataan bahwa saya punya otoritas. Ya, membuat saudara-saudara orang bisa bertahan sampai akhir. Membuat orang bisa bertahan sampai akhir. Jadi gimana? Ya, penuhlah dengan Roh Kudus. Ya gimana caranya? Tuhan sudah ngasih, tinggal saudara menerima apa enggak. Itu sebabnya jangan banyak teori. Ya, jangan banyak teori. Saya sering setiap kali itu ditanya orang, apa betul sih Om kalau orang dipenuhi Roh Kudus harus berbahasa roh? Sudah, itu bukan urusanmu. Urusanmu itu kamu itu dipenuhi Roh Kudus apa enggak? Urusanmu itu kamu dipenuhi Roh Kudus apa enggak? Berbahasa roh dan sebagainya, saudara, itu karya Tuhan dalam kita. Terima saja. Tapi kamu dipenuhi Roh Kudus apa enggak? Engkau dipenuhi Roh Kudus apa enggak? Saudara-saudara, hanya orang yang dipenuhi Roh Kudus bisa bertahan dan siap sedia sampai akhirnya. Slide berikutnya. Umat yang dipenuhi Roh Kudus, jemaat yang dipenuhi Roh Kudus, anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus, adalah umat yang dilengkapi sehingga mampu berjaga-jaga dan siap sedia menyambut kedatangan Tuhan. Saya ulangi lagi. Umat yang dipenuhi Roh Kudus adalah umat yang dilengkapi sehingga mampu berjaga-jaga dan siap sedia menyambut kedatangan Tuhan Yesus.
semua orang yang berjaga-jaga dan siap sedia diangkat dalam kemuliaan. Dan pada hari itu adalah hari yang mulia. Karena diangkat dalam kemuliaan Allah. Tapi bagi beberapa orang, hari itu menjadi satu jerat. Sebab apa? Ketinggalan. Tiada waktu lagi untuk berubah pikiran. Ketinggalan. Saudara-saudara, jangan ketinggalan. Penuhlah dengan Roh Kudus. Siap sedialah di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Waspadalah selalu dalam kuat kuasa Roh Kudus. Ya, saudara-saudara. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan dengan pimpinan Roh Kudus. Ada banyak hal yang seharusnya bisa kita lakukan. Tapi tidak mampu kita lakukan karena tidak ada Roh Kudus. Pada hari-hari yang berikutnya ini, saudara diundang untuk mengikuti pelayanan, di mana saudara-saudara yang mau dipenuhi Roh Kudus, mau, itu kemauan kita, kan dilayani untuk dipenuhi Roh Kudus, Yang terakhir, tidak ada di slide. Di dalam kitab Nabi Yeskiel, di situ ada cerita. Yeskiel itu ada di satu lembah yang penuh tulang belulang. Dan kemudian Yeskiel disuruh Tuhan untuk bernubuat supaya tulang belulang itu bangkit. Bernubuat pertama, tulang belulang yang berserakan itu bergerak ketemu pasangannya masing-masing. Ya, karena berserakan, tulang pahanya saya dekat kepalanya Edi, mungkin tulang pahanya Edi ada di dekatnya siapa, berserakan. Tapi pada waktu tidak teratur, pada waktu Yeskiel bernubuat dengan nama Tuhan, maka tulang-tulang yang berserakan itu mulai menyatu ke pasangannya masing-masing. Tapi masih menjadi kerangka. Bernubuat lagi, Yeskiel bernubuat lagi, dan tumbuh daging. Sudah menjadi bukan lagi tulang-tulang yang berserakan, tapi sudah tumbuh daging. Tapi belum bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Belum ada Roh Tuhan di dalamnya. Dan pada waktu Yeskiel bernubuat untuk ketiga kalinya, maka Roh Tuhan memenuhi orang-orang tadi yang tadinya semula adalah tulang belulang, maka mereka bangkit dan menjadi pasukan yang besar, yang siap untuk berperang bagi Tuhan. Ku mau di sana berperang bersama dengan Tuhan. Ya, saudara-saudara, mungkin gambarannya seperti itu. Pada waktu kita tidak mengenal Tuhan Yesus, kita seperti itu tulang-tulang berserakan, tidak karuan semua. Tapi pada waktu kita mulai percaya pada Tuhan Yesus, kita mulai dipersatukan dan daging-daging sudah tumbuh dalam kita. Sudah menjadi gambaran makhluk manusia yang benar, tapi belum bisa berbuat apa-apa. Kalau dalam khotbah minggu kemarin dikatakan melekat dengan Tuhan, baru bisa berbuat sesuatu. Dan dalam perkataan yang beda, tapi mungkin lebih jelas bagi saudara, kalau Roh Tuhan ada di dalam kita, maka kita menjadi pasukan besar Allah dengan otoritas Allah, dengan kuasa Allah untuk menaklukkan musuh. Saudara, berdoa. Minta pertolongan Tuhan supaya bisa berjaga-jaga
dan siap sedia. Minta, buka hati, supaya Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara semuanya. Saya bermimpi jemaat yang dipenuhi Roh Kudus semuanya. Ya. Dan karena itu semuanya bergairah dalam beribadah. Semuanya bergairah di dalam melaksanakan perintah Tuhan. Diundang besok untuk hadir. Besok dan seterusnya. Kita adakan secara khusus kebaktian untuk pencurahan Roh Kudus pada saudara-saudara. Ya, mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan nyanyian yang sudah disiapkan. Ada Roh Kudus hadirlah di sini.